Petualangan aku masih di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Berbagai aktivitas water sport di sini cukup memacu adrenalin bahkan sampai buat aku speechless. Nah, selain menikmati water sport yang ekstrim, aku di sini akan menjaring benur atau bibit lobster yang menjadi daya tarik nelayan ujung genteng. Wih, Mana aku dapat? Pokoknya ikuti terus keseruan aku di Plus62 FOMO. Let's go! gokil. Akhirnya aku merasakan sensasi yang berbeda dari water sport lainnya, yaitu bermain water sport flying fish. Water sport ekstrim ini bikin jantung deg-degan. Aku dan Farah hanya berpegangan dengan tali saat perahu speedboat melaju dengan cepat. Tiba-tiba kita melayang ke udara seperti ikan terbang. Gokil sih, ini water sport flying fish memang benar-benar memacu adrenalin. Sensasi terangkat dari permukaan air serta kencangnya angin pantai Pelabuhan Ratu membuat aku dan Farhan gak bisa berkata-kata. Walaupun sedikit bikin jantung deg-degan, aku masih ingin mencoba lagi bermain water sport ini. Flying fish bukan sekedar permainan, ini adalah petualangan seru di atas permukaan laut. Kali ini, aku akan menuju tengah laut untuk menjaring benur, yaitu bibit lobster yang menjadi salah satu tangkapan andalan dari nelayan ujung genteng. Kondisi cuaca memang cerah, namun lagi-lagi ombak dan arus bawah laut masih kencang. Jadi kami harus tetap hati-hati. Gimana Pak? Ini kayaknya spotnya udah pas banget ya Pak? Oke, nah ini jaringnya berarti yang akan kita turunin. Nah ini dia nih, spot untuk mencari benur. Benur itu adalah anak dari lobster, kecil-kecil bentuknya, karena jaring yang kita gunakan juga khusus. Oke Pak, ini kita siap untuk turunin. Oke. Farah juga ya? Siap. Siap. Jadi Let's kita go. akan pisah tempat. Ya, Kamu aku sebelah sini. sana, aku sebelah sini. Oke. Oke. Ayo Pak.
kami mendapatkan benur yang lumayan banyak. Ini kita kalau nggak dicari begini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Karena benur itu bentuknya kecil dan warnanya bening, makanya kita harus cari-cari nih dengan teliti. Kira-kira ada di sebelah mana ya? Farah udah nemu belum? Belum. Kamu udah nemu belum? Belum juga. Oke. Ini bukan? Oh bukan. Cari-cari Bukan. Awas yang dapat malah rumput loh, Pak. atau karang. Yang kecil ya. Berarti kurang lama Pak kita naruhnya. Gimana kalau kita taruh lagi? Taruh lagi ya. Iya, nggak ada. Ini nih kita udah berusaha untuk nyari benurnya, tapi memang nggak ada, nggak kelihatan. Makanya kayaknya kita akan nurunin lagi si jaring benurnya ini dan ditunggu lebih lama, kurang lebih 3 jam ya Pak? 3 jam akan kita tunggu, semoga kita bisa dapat benur yang banyak, oke? Siap, ayo kita turunin. Setelah diangkat, ternyata benur yang kita harapkan nggak dapet. Ya, walaupun sedikit kecewa, tapi aku nggak patah semangat. Akhirnya, aku mencari spot selanjutnya untuk menaruh jaring benur ini. Mana ya, ada nggak ya? Kira-kira dapat apa nggak nih? Kita cek ya. Kita coba cari. Kita coba cari. Dapatnya anak-anak kecil ya Pak? Ini nih bagian paling seru, cari benurnya. Hahaha, ada nih, Kang. Ada nih. Kang, tapi kok dari warna beda-beda ya? Iya. Tapi Ntar dulu, Nyatet. ntar dulu. Ini kita kumpulin dulu. Kumpulin dulu, Kang. Wih. Wih. Nih. Wih, dia jatuh. Kamu udah dapat berapa, Farah? Udah, nih. Aku lagi ambil satu-satu. Oh, jangan sampai patah. Kecil nggak kelihatan patah nanti dia. Mana? Ada nggak? Nih. Pelan-pelan. Nih, Kak. Dapat. Yeay! Wah, banyak, lumayan. Lagi. Lucu banget. Nah, ternyata nih, benurnya itu terlihat jenisnya berbeda itu dari warnanya. Salah satunya itu yang warnanya kecoklatan kayak gini. Ini namanya nanti adalah lobster pasir. Nah, beda dengan yang bening. Kalau yang bening ini, itu besarnya nanti jadi lobster mutiara. Dan biasanya lobster mutiara tuh harganya lebih mahal. Makanya nih harus kita jaga, benar-benar dijaga ya. Pak, ini takut hilang berarti taruh di mana nih Pak? Oke, kita Oke. Kumpulin di sini dulu ya. cari lagi. Mana, Pak? Ih, lumayan banyak ya gitu dapatnya. Tapi rata-rata memang ini ya lobster pasir sama yang ini ya. Karena yang Kan penting mahal. ada lobster apa tuh? Lagi, Pak. Batu. Nah, yang batu itu loh, Pak. itu jarang. Jarang di sini ya. Wih, Mana? aku dapat. Lucu. Yuk kita cari lagi ya. Kayaknya aku rasa masih banyak di dalam sini. Masih dong. Dia nyangkut- Cari lagi nyangkut. pelan-pelan, harus teliti. Finally, akhirnya kita mendapatkan juga benurnya atau bibit lobsternya. Cukup sulit untuk mencari benur karena lumayan kecil-kecil. Habis. Udah habis Farah kayaknya. juga habis di sini? Habis kayaknya. Wah, coba lihat Pak, hasilnya Pak. Udah lumayan sih sebenarnya. Walaupun tidak terlalu banyak ya Pak. Ini karena pengaruh arus juga. Akhirnya benur yang kita dapatkan memang hanya segini aja, tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit juga. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting benur ini memang tidak untuk dikonsumsi, melainkan untuk dibudidaya. Kurang lebih berapa lama Pak? 3 bulan baru nanti bisa dikonsumsi. Ya udah Pak, ini kita simpan dulu ya Pak. Oke, berarti habis ini kita mau cari induknya. Induknya. Cari induknya Lobster. lobster. Kalau cari lobster di mana Pak? Oh, di sebelah sana. Agak jalan dulu ke sana ya. Oke, nggak sabar karena habis ini kita mau cari induknya yaitu lobster. Jadi ikutin terus keseruan aku di Pas Nambo sama Lego. Setelah mendapatkan beberapa benur, akhirnya aku dan juga Farah bersama nelayan menuju spot selanjutnya yaitu menjaring lobster.
Proses untuk mengambil lobster ini menggunakan jaring yang berbeda, yaitu menggunakan jaring jodang. Bahkan saat menuju spot lobster, kita harus berenang menggunakan ban karet dan melawan derasnya arus. Oke, jadi ini jodangnya lagi kita simpan di dekat karang karena memang lobster itu sekitarnya di dekat karang. Jadi sambil kita tunggu. Wow, tapi memang ini ombaknya ekstrim. Jadi ombaknya juga harus hati-hati. Akan jagain kita juga ya, Kak. Arus yang kencang membuat aku harus ekstra hati-hati, karena kalau tidak bisa-bisa aku terhanyut. Nah, untuk menebar jaring jodang, kita harus jeli untuk menaruh ke spot yang banyak lobsternya. Obstacle yang dihadapi memang cukup menantang. Hempasan ombak dan tajamnya karang membuat aku dan Farah sedikit kewalahan. Kita udah sempat taruh jodangnya di sebelah sana, tapi masih belum dapat juga lobsternya. Jadi rencananya kita akan pasang jodangnya lagi di dekat-dekat sini. Hati-hati. Dan tantangan kita adalah arus. Emang besar banget. Hati-hati. Hati-hati nyangkut. Oke, kita taruh sebelah mana, Kang? Sana. Ayo. Oke. Ayo. Setelah beberapa lama menunggu dan menahan ombak serta arus laut, akhirnya kita mendapatkan beberapa lobster di jaring jodang ini. Kita langsung dapat lobster dengan umpan ikan. Akhirnya dapat. Seru banget. Memang tadi menantang karena ombaknya itu tinggi, kita sampai terseret-seret arus ya Kang ya. Tapi untungnya akangnya juga udah bantuin kita biasa. tadi, ya udah biasa, jadi udah aman ya kita juga. Iya. Nah terus nggak sia-sia perjuangan kita dapat lobster. Di sini tuh lobsternya ternyata banyak banget karena karangnya tuh banyak juga di sini. Wah, Akang, makasih Akang udah kita udah diajakin cari lobster di sini. Pokoknya ikutin terus keseruan kita di Plus 62 FOMO. Let's go. Lanjut. Sekarang waktunya kita mengolah tangkapan lobster tadi menjadi olahan masakan lobster bakar saus mentega. Parah nih lobster yang udah kita cari mau kita masak. Kali ini lobsternya itu mau dimasak menjadi lobster saus mentega. Nah, Farah kamu sekarang nyiapin saus menteganya ya. Oke. Aku potong lobsternya dulu. Nah, Farah. Ini lobsternya aku masak dulu, nanti kalau udah setengah matang tinggal diolesin bumbu. Oke. Oke? Ini aku juga udah selesai. Nanti tinggal diolesin. Lobster segar yang didapat langsung dipanggang di atas perapian kayu bakar. Nah ini nih, tinggal kita tunggu matang aja sedikit, terus lalu diolesin sama bumbunya. Gimana? Udah.
Farah udah bisa diolesin. Kita olesin ya. Wow. Karena nggak ada olesannya jadi kita pakai ini. Ya. Setelah dipotong menjadi 2 bagian, saatnya kita oles mentega dan bumbu-bumbu lainnya agar daging lobsternya itu meresap. Sedap banget. Mataku sampai perih. Nih, satu lagi coba kamu. Bisa nggak itu? Aroma wangi mentega yang meleleh di atas dagingnya bikin aku dan Farah udah gak sabar banget untuk menyantap lobster bakar saus mentega ini. Lobsternya udah jadi, lobster saus mentega. Wih, the best sih ini kayaknya karena aromanya tuh enak banget. Udah gak Enak sabar banget. mau langsung makan. Yuk, kita makan. Kita makan. Ayo mana dulu nih? Hati-hati panas ya. Iya. Sekarang waktunya kita potong menjadi 2 bagian. Dari warnanya aja udah gak sabar banget nih untuk dimakan. Kita cheers dulu. Daging lobster yang lembut dan gurih ditambah dengan paduan saus mentega yang sempurna. Beneran nih rasanya enak banget. Bikin nagih. Membuat satu gigitan aja bikin ketagihan. Apalagi ditambah dengan sunset Pelabuhan Ratu yang gokil banget. Enak banget. Ini the best sih rasanya. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus Dom FOMO. Let's go! Petualangan kami berikutnya, kami akan berburu ikan langsung di habitatnya. Lewat serunya spearfishing. Ya, berarti kita menuju ke sana ya. Ya. Di sana juga udah ada teman. Oke, ada teman. Lempar di sana. Oke, siap. Kami lemparan. Jadi sekarang aku, Farah dan juga Kang Lukman akan menuju ke spot yang banyak ikannya karena kita mau mencari ikan dengan cara spearfishing. Nah ini nih alatnya udah kita pegang Iya. pakai spear gun. Jadi nanti kita mau menyelam ke bawah sambil lihat-lihat ikan. Semoga kita dapat ikan yang besar ya Kang ya. Oke, tos dulu Kang. Yuk semangat. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus Dom FOMO. Let's go. Kita ke sana. Kami juga mendapatkan tips dari nelayan lokal tentang spot terbaik di balik karang dan juga celah batu yang menjadi rumahnya. Kang Lukman lagi nyamperin temennya yang memang udah nyari ikan dari tadi. Coba kita lihat ya, kira-kira dapat ikan apa enggak tuh Farah? Emang kalau spearfishing itu nggak kelihatan. Saat kami menuju spotnya, teman kami, Kang Lukman menyapa temannya yang sedang spearfishing. Dapat ikan. Tak disangka, ia mendapatkan ikan yang besar, yaitu ikan ayam-ayam. Ini menambah adrenalin kami untuk mendapatkan ikan yang lebih besar lagi. Kang udah dapat ikan. Keren banget. Kang. Ukurannya cukup besar. Wah, seru banget, Kang. Berarti abis ini aku mau ikut Akang. Ya, Biar kita bisa dapat ikan. Dapat yang baru ya. Kita ke spot yang baru biar bisa dapat ikan yang lebih besar dari ini. Ikutin terus keseruan kita di Plus Dom FOMO. Let's go!
kami makin antusias. Begitu turun ke air, dunia bawah laut Ujung Genteng menyambut dengan kejernihan yang luar biasa. Karang-karang berwarna, ikan-ikan menari di antara arus, semua seakan menyapa para petualang. Spearfishing itu soal insting, tarik nafas dalam, tahan, lalu menyelam perlahan. Jangan terburu-buru, karena satu gerakan cepat bisa bikin target kabur. Adrenalin memuncak ketika ikan incaran terlihat. Fokus pada bidikan, tarik trigger, dan bam! Panah melesat menembus air. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya hasil tangkapan pertama. Oke Kang, ke arah mana kita? Sebelah sana? Ya. Pokoknya nggak usah jauh-jauh ya. Ya. Nggak perlu jauh-jauh karena yang mau kita cari sekarang itu adalah belut morai. Dia itu tempatnya ada di sela-sela karang. Jadi kita sekarang mau ke sana dan kita pancing dulu pakai ikan. Karena biasanya belut morai itu suka aroma-aroma ikan ya. Ya. Oke Kang, kita langsung aja ke sana Oke, yuk. ke sana ayo. Let's go. Let's go! Dapat! Kita coba cari lagi sebelah sana ya. Sebelah sana, oke. Oke, kita mau cari ikan lagi biar bisa dapat ikan yang banyak. Let's go! Let's go. Ayo. Akhirnya Kak Feby dan Akang berhasil dapetin ikan ini. Ini tuh namanya ikan kakak tua, tapi ini bukan ikan kakak tua yang dilindungi. Jadi ini ikan kakak tua yang kata akang-akangnya itu masih bisa dikonsumsi. Jadi ada ikan kakak tua yang memang harus dibudidayakan dan masih dilindungi, yaitu yang ikan kakak tua yang ada jambang kuningnya di atas. Nah yang ini ikan kakak tua yang bisa dikonsumsi. Gila, ini ukurannya bener-bener gede banget. Dan sekarang Kak Feby sama akang-akang yang lain masih mencari ikan-ikan yang lain. Semoga bisa dapat yang lebih gede lagi dan bisa dapat ikan-ikan yang lain. Ditunggu aja. Kita temuin ada belut morai di bawah. Tapi memang dia lagi ngumpet, jadi dari tadi udah mulai ditembak tapi masih gak dapet juga. Sekarang kita mau coba cari lagi.
pancing-pancing ya Iya. Kang. Jadi awal-awal tadi dia udah sempat ditembak cuma nggak kena. Ya. Pas kedua kali ditembak langsung kena, tepat sasaran. Keren. Ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Siap-siap naikin adrenalin karena sekarang kita akan taklukkan lintasan ekstrim mountain bike di Lido Adventure Park. Tanahnya licin, tikungan tajam, turunan curam, setiap meter lintasan bikin jantung makin deg-degan. Gokil. Ini banyak banget obstacle itu aja, jadi perlu tenaga ekspor. Semangat! Hajar trek tanjak. Berasa banget nanti. Wah. Pegangan harus kuat, kontrol sepeda masing-masing, dan harus fokus, jangan ragu. Turunan. Let's go, pelan-pelan ya guys. Karena di sini nyali adalah kunci. Satu kesalahan aja bisa-bisa bikin kita nyusruk ke tanah. Wah, luar biasa. Mountain bike di Lido Adventure Park ini banyak banget challenge-nya, mulai dari tanjakan, turunan. Pokoknya obstacle-nya ekstrim banget. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi kita akan memasuki hutan pinus yang pastinya pemandangannya akan bagus banget. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go! Gila, capek. Capek. Aduh. Main mountain bike di sini bikin keringetan, ngos-ngosan, tapi asli bikin lagi. Aduh, tolong. Oke. Let's go. Let's go. Tanjakan curam, hajar pokoknya. Jalanan basah dan berlumpur, libas aja. Lido Adventure Park ini memang jalannya nggak selalu mulus. Barusan kita melewati jalan yang berlumpur. Oke, lanjut lagi guys. Lanjut. Let's go. Wah, hati licin. Tanjak. Dan yang paling penting, setelah semua jalur kita taklukkan, ada rasa puas yang nggak bisa dibeli dimanapun. Jalanannya menanjak dan juga licin.
bagus banget. Akhirnya kita sampai juga di hutan pinus. Wah, luar biasa. Gimana tadi? Seru banget ya. Mantap. Wah, lihat sepeda kita sampai kotor semua. Memang treknya luar biasa, gokil, challenging juga. Jadi gimana? Abis ini mendingan kita istirahat aja sambil menikmati keindahan hutan pinus. Oke? Let's go. Oke, let's go. Setelah ngebut di jalur ekstrim mountain bike, sekarang waktunya kita recharge tenaga. Sepertinya segelas bandrek pedas manis bikin langsung nendang. Gak sabar nih mau bikin bandrek. Let's go, aku bantuin. Oke. Nah, kali ini nih kita mau bikin minuman khas Sunda yaitu bandrek. Jadi kamu siapin dulu jahenya, aku mau rebus airnya dulu. Oke? Gimana, jahenya udah belum? Jahenya udah, serainya bentar lagi. Oke? Udah. Udah? Jahenya, serainya udah. Sini. Wah, ini dia nih yang nggak boleh ketinggalan itu jahenya. Jadi jahe ini juga yang bikin hangat tubuh. Kita langsung aja masukin. Serainya juga. Rempah-rempah alami dipersiapkan untuk menambah cita rasa dari minuman ini. Udah. Udah nih. Tinggal kita tunggu aja sebentar. Oke. Nggak sabar. Gak sabar ya. Nunggu bandreknya jadi. Gimana, kamu suka bandrek gak? Suka, apalagi kalau misalnya lagi sejuk-sejuk gini minumnya hangat-hangat ya nggak sih? Setelah semuanya direbus, rempah-rempahnya berasa. Wah, ini dari aromanya tuh udah enak banget. Kecium Kecium sekarang. juga kan? Iya. Gak sabar mau minum bandrek. Wah, matang. Oke, mana gelasnya? Siapin dulu. Tuang ya. Ya. Wangi banget ya. Makan wanginya. Satu lagi. Oke. Enak banget nih. Enak ya? Wangi banget. Pernapasan langsung plong juga kan rasanya. Yuk kita minum. Ini bener enak Segar banget. banget kan rasanya. Emang cocok banget nih untuk nemenin kita di suasana yang sejuk dan juga untuk menghangatkan perut kita. Minum lagi. Jadi ikutin terus keseruan aku di Plus 62 FOMO. Let's go!